Selamat pagi, selamat hari Minggu dan Shalom. Sebagai umat yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, Tuhan penjaga dan pemelihara hidup dan kehidupan kita, maka patutlah kita bersyukur karena bukan hebatnya kita, bukan gagahnya kita, bukan kepintaran kita, bukan kecerdasan kita, dan bukan hal-hal lainnya yang kita miliki sebagai manusia yang memungkinkan kita ada hingga saat ini. Tapi semuanya hanya karena kasih dan cinta Tuhan semata, sehingga kita bisa menapaki perjalanan kehidupan hari demi hari. Kita bisa menjalani setiap hal dalam hidup dan kehidupan kita yang tentunya berwarna-warni. Mengapa saya katakan berwarna-warni? Karena harus diakui bahwa dalam menjalani hidup ini ada saja hal-hal yang bisa membuat kita bersukacita, bisa saja membuat kita merasakan damai di hati karena keberhasilan-keberhasilan yang bisa kita raih, karena hal-hal yang membuat kita senang. Tapi tidak jarang juga harus diakui bahwa dalam perjalanan kehidupan kita juga Tuhan izinkan untuk mengalami dan merasakan hal-hal yang sesungguhnya sebagai manusia, khususnya sebagai orang beriman, kita tidak inginkan untuk kita alami. Masalah-masalah, persoalan-persoalan, kegagalan-kegagalan, baik dalam kehidupan pribadi, persekutuan keluarga, tapi juga dalam hidup bergereja dan berjemaat. Terlebih khusus Bapak Ibu yang terkasih, saat ini bukan hanya kita orang-orang yang beriman, bukan hanya kita orang-orang Kristen, tetapi juga semua umat manusia di muka bumi ini sementara berkumpul dan berjuang, sekaligus berperang untuk bagaimana bisa melawan wabah atau pandemi COVID-19 ini yang hingga saat ini semakin hari semakin bertambah. Bahkan di negara kita Indonesia sudah 100 ribuan lebih yang menderita positif COVID-19. Kita tahu bersama Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kenyataan yang menunjukkan dampak-dampak buruk, dampak-dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Terjadi banyak pengangguran karena usaha-usaha berskala mikro sampai dengan berskala makro harus mengalami pahit kebangkrutan, harus gulung tikar, yang mengakibatkan semakin banyaknya angka pengangguran di negara kita. Tidak jarang juga banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak juga yang hidup dalam keprihatinan. Dan begitu banyak dampak negatif yang bisa kita lihat dan mungkin di antara kita merasakan hal ini. Kita lihat juga Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana situasi wabah COVID-19 ini mengakibatkan banyak orang juga yang mau tidak mau harus melakukan hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran-ajaran moral, baik agama maupun juga pelanggaran hukum negara. Banyak orang yang melakukan kejahatan dengan segala bentuknya. Mereka terpaksa harus mencuri, mereka terpaksa harus berzina, mereka harus terpaksa membunuh. Hanya untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup, untuk sesuap nasi, untuk makan dan minum. Dan kalau Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, tidak menginstruksikan untuk membuka lockdown yang diikuti oleh pimpinan-pimpinan pemerintah daerah, bukanlah hal yang mustahil. Negara kita ada dalam resesi ekonomi. Bahkan juga bukanlah hal yang tidak mungkin di negara kita akan terjadi kelaparan. Memang harus kita akui bahwa ketika seseorang atau bahkan sebuah persekutuan dalam hidup kebersamaan ada dalam keadaan terjepit, ada dalam keadaan sulit, besar kemungkinan mereka akan melakukan hal-hal pelanggaran-pelanggaran hukum yang saya
yang sudah tahu bahwa sebagai orang Kristen kita harus taat kepada firman Tuhan, tidak boleh melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum apapun, terlebih bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi itulah kenyataan-kenyataan yang terjadi akibat COVID-19 ini. Dan ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Alkitab, sejak zaman bagaimana bukan hanya perjanjian lama, tapi perjanjian baru juga ada begitu banyak umat Tuhan, orang-orang Kristen yang juga melakukan hal yang sama, termasuk jemaat di Roma. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Roma ketika Rasul Paulus menulis suratnya ini, mereka yang adalah terdiri dari dua kalangan besar, yaitu kalangan Yahudi dan non-Yahudi. Seringkali terjadi pertentangan-pertentangan di antara mereka yang berujung kepada pertikaian, saling menyakiti satu dengan yang lain, bahkan kejahatan-kejahatan lain yang tidak jarang mereka lakukan. Mereka mempertentangkan tentang konsep kebenaran iman Kristen yang dihubungkan dengan hukum Taurat yang sangat-sangat dijunjung tinggi oleh kalangan Yahudi pada saat itu. Sehingga itu saya bilang tadi, tidak jarang terjadi pertentangan di antara mereka. Nah, dengan demikian Rasul Paulus, sekalipun ia belum pernah dan tidak melihat langsung kehidupan umat Tuhan di Roma pada saat itu, dengan hanya mendengar informasi dari sesama rekan Rasul, dia memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana menasehati kehidupan umat Tuhan yang ada di Roma ketika itu, untuk bagaimana menjalani kehidupan di dalam terang kasih Kristus, menghindari hal-hal kejahatan-kejahatan yang sudah sering mereka lakukan, yang diakibatkan pertentangan-pertentangan di antara mereka. Paulus merasa resah. Dia tidak nyaman ketika mendengar bahwa umat Kristen di Roma ini juga ada seperti umat-umat Tuhan di jemaat yang lain. Dan secara khusus dalam perikop bacaan kita ini, kitab Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14, bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat sekaligus pemahaman yang benar bahwa sesungguhnya yang seringkali mereka pertentangan, yaitu tentang ajaran-ajaran hukum Taurat, harus didasarkan pada kasih. Karena kasih itu adalah sebagai penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Dengan menghindari, sebagaimana kita bisa lihat di ayat yang ke-9 dan seterusnya, hal-hal yang harus dihindari dalam persekutuan hidup mereka sebagai umat-umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu dalam perikop bacaan ini, lewat nasihat Paulus di ayatnya yang ke-8. Paulus bilang, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya pribadi berpikir pernyataan Paulus atau sekaligus nasihat Paulus ini sebagai hal yang kontras, hal yang tidak realistis. Mengapa? Karena saya yakin pada zaman itu hukum agama pun hukum negara di Roma ketika itu tidak melarang orang untuk berhutang, apalagi dalam keadaan terjepit. Bahkan logikanya saat ini saja negara pun harus berhutang supaya menjaga kestabilan ekonomi. Nah, ketika saya telusuri, ternyata Paulus menasehati lewat ayat 8 ini didasarkan pada kenyataan bahwa ternyata banyak orang-orang Kristen atau umat Tuhan yang ada di Roma ketika itu suka berhutang, dan hutang-hutang yang mereka pinjam kepada orang lain jarang untuk mereka lunasi atau mereka tidak mau bayar lagi. Dan ini menjadi beban, bukan hanya bagi pribadi, tapi juga dalam keluarga dan juga dalam persekutuan berjemaat. Karena sebagai orang-orang Kristen sebenarnya tidak boleh menjadi beban bagi orang lain, tapi sebaliknya justru harus berupaya bisa menjadi berkat bagi sesama
Dan itulah perwujudan dari kasih. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih ini, yang bagaimana mereka harus bisa menjadi berkat bagi sesama, sebenarnya ada juga alasan lain dari Rasul Paulus dengan menyampaikan pesannya ini, karena Paulus ingin memberikan motivasi ataupun dorongan kepada jemaat di Roma ketika itu, khususnya mereka yang suka berhutang ini, untuk bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang jangan malas, tapi harus bekerja sebagai bagian dari perwujudan kasih. Karena kasih itu tidak bisa menjadi beban bagi orang lain, mereka harus hidup mandiri. Dan Paulus, kalau saya tidak salah ingat, dalam 1 Tesalonika pasal 2 ya, ayatnya yang ke-9, bagaimana Rasul Paulus memberikan contoh dirinya sendiri dan juga rekan-rekannya sesama rasul tentang pentingnya bekerja, menghidupi kebutuhan hidup secara mandiri. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan pemberitaan Injil, dia juga bekerja dengan wirausaha yang membuat kerajinan-kerajinan, pelana kuda, dan kerajinan-kerajinan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu untuk membiayai makan minumnya setiap hari bersama rekan-rekannya, sekaligus membiayai misi pelayanan pewartaan Injil yang menjadi tugasnya ketika ia sudah berkomitmen menjadi seorang rasul. Dan itu yang ingin dibagikan kepada jemaat di Tesalonika sekaligus di Roma tentang pentingnya menjadi pribadi yang mandiri dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasih, mungkin untuk situasi-situasi seperti ini, ketika kita diwajibkan untuk menjadi pribadi yang mandiri bekerja, sepertinya kurang pas ya, karena wabah COVID yang mengharuskan kita untuk tidak bisa bergerak leluasa, tidak bisa bekerja seperti biasa sebelum COVID-19. Tapi setidaknya sebagaimana kita lihat banyak orang yang sudah melakukan usaha-usaha sesuai dengan kebutuhan masa-masa pandemi ini atau masa-masa new normal, itu mereka membuat masker untuk dipakai ya, atau hand sanitizer ataupun alat pelindung diri lainnya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Inilah prinsip wirausaha, prinsip hidup mandiri yang memang harus dan mesti dilakukan oleh kita setiap orang yang percaya. Sekali lagi, supaya tidak menjadi beban, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat. Dan inilah saat-saatnya untuk bagi kita sebagai orang Kristen untuk memutar otak bagaimana meningkatkan usaha kita dengan hal-hal yang bisa menghasilkan. Mungkin bisa usaha-usaha kecil-kecilan kalau dalam rumah banyak ya, sudah ada usaha-usaha online, menjual makanan-makanan kebutuhan hari-hari ataupun yang lainnya. Atau mungkin di keluarga bisa membuat kebun, atau terlebih di jemaat bisa membuat kebun-kebun jemaat yang bisa berguna untuk membangun atau meningkatkan ekonomi pribadi, keluarga, bahkan dalam hidup berjemaat, sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Inilah bentuk dari kemandirian sebagaimana yang diteladankan oleh Rasul Paulus dan dia sampaikan kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Ya, semoga firman Tuhan yang singkat ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang mau bekerja keras, berjuang, menghadapi situasi-situasi sulit, terlebih masa-masa COVID-19 ini, dan tidak menjadi beban bagi sesama. Tapi sebaliknya, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi sesama yang membutuhkan, sebagaimana kita juga yang terlebih dahulu menerima dan merasakan kasih dari Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat berjuang dan selamat menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Amin.